Generasi itu tidak tiba-tiba siap, tapi disiapkan. Ayah, kita ingin anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, siap menghadapi zaman dan kokoh dalam iman. Namun, seringkali kita lupa bahwa mereka tidak akan siap dengan sendirinya, melainkan harus disiapkan. Allah mengajarkan kita satu prinsip dasar dalam kehidupan. Bersiaplah bukan untuk menunggu, tetapi hidup dalam kondisi siap. Siap bertemu Allah, siap menghadapi ujian kehidupan, dan siap membela kebenaran. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan mampu kalian. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia siapkan untuk hari esok. Ayah, jika kita diperintahkan untuk menyiapkan diri untuk hari esok, maka anak-anak kita harus disiapkan untuk masa depan yang lebih jauh dan lebih panjang, dunia dan akhirat. Generasi tidak lahir dalam keadaan kuat, tetapi dibentuk supaya jadi kuat. Mereka tidak otomatis memiliki iman yang kokoh atau kesabaran dalam berbagai ujian. Semua itu tumbuh dari anak yang dibiasakan sholat tepat waktu sejak kecil, akan lebih siap menghadapinya di saat nanti dia dewasa. Anak yang dilatih mengucapkan istighfar saat salah akan lebih siap ketika nanti dia melakukan kesalahan, dia akan bertaubat kepada Allah. Anak yang dibiasakan berbagi akan lebih ringan bersedekah ketika dia mampu. Wahai ayah, kesiapan tidak boleh hanya difokuskan pada dunia. Pendidikan dan keterampilan memang penting, tetapi yang lebih mendasar adalah kesiapan untuk bertemu kepada Allah. Tanpa itu semuanya akan rapuh. Maka siapkanlah ruhiyah sebelum kemampuan-kemampuan yang lain. Biasakan rumah ada tilawah walau beberapa ayat. Anak ajak sholat berjamaah, bukan sekedar menyuruh. Latih mereka berdoa dalam hal-hal kecil agar hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayah, seringkali bukan hanya apa yang kita ajarkan yang penting, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Disinilah komunikasi menjadi bagian dari persiapan generasi. Saat kita lalai sholat, kita sering, kenapa kamu malas sholat? Padahal yang lebih membangun adalah, yuk kita jaga sholat ini sama-sama. Yang paling Allah cintai, kamu selalu bikin masalah. Kayak gitu misalnya. Kita berkata, yang kita sampaikan kepada anak kita adalah, semua bisa salah. Yang penting kita kembali kepada Allah. Kalau salah, kita kembali bertaubat kepada Allah. Saat anak kita sibuk dengan dunianya, kita berkata, main terus. Padahal lebih mengarahkan jika kita katakan, seru ya, tapi yuk kita dahulukan Al-Quran sebelum yang lain. Karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya sederhana. Yang satu menegur, yang satu membangun hati. Ayah, jangan selalu memudahkan anak untuk selalu dituruti akan lemah dengan ujian. Latih mereka bersabar, disiplin, bertanggung jawab. Biarkan mereka berusaha, lalu kita dampingi. Dan yang paling penting, semua itu dimulai dari kita sebagai ayah. Jika kita ingin anak dekat dengan Quran, maka kita harus melihat, membaca Al-Quran. Terus membaca Al-Quran juga. Jika kita ingin anak kita sabar, maka kita harus menunjukkan bagaimana sabar itu kita lakukan.
Karena anak belajar bukan dari apa yang dia katakan, tetapi mereka belajar dari apa yang kita lakukan dan mereka melihat kita. Ayah, kita renungkan sejenak. Sudahkah kita benar-benar menyiapkan generasi terbaik untuk anak-anak kita? Atau hanya berharap mereka akan siap dengan sendirinya? Sudahkah kita menyiapkan akhirat mereka? Atau baru sebatas dunia saja? Artinya, generasi yang kuat tidak lahir dari hal kebetulan, tetapi juga orang tua yang hidup dalam kesiapan.